1. Perhatikan gagasan-gagasan mengenai dasar negara berikut. 1. Perikebangsaan, 2. Kesejahteraan rakyat, 3. Mufakat dan demokrasi, 4. Kebangsaan Indonesia, 5. Kesejahteraan sosial. Gagasan yang dikemukakan oleh Mr. Muhammad Yamin dalam proses perumusan dasar negara adalah A1 dan 2, B2 dan 3, C3 dan 4, D4 dan 5. Gagasan Mr. Muhammad Yamin, seorang tokoh nasional yang berperan penting dalam perumusan dasar negara Indonesia, menyampaikan gagasannya dalam sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Pada tanggal 29 Mei 1945, Muhammad Yamin menyampaikan pidato yang berisi 5 asas dasar negara, yaitu perikebangsaan, perikemanusiaan, periketuhanan, perikerakyatan, kesejahteraan rakyat. 2. Salah satu nilai kebersamaan yang timbul dari para perumus saat melakukan rapat perumusan dasar negara adalah A. Melindungi hak golongan minoritas, B. Mengutamakan golongan mayoritas, C. Menghargai orang lain yang berpendapat sama, D. Mengedepankan semangat persatuan bangsa. Perumusan dasar negara Indonesia melibatkan tokoh-tokoh hebat dari berbagai latar belakang. Dalam prosesnya, mereka menunjukkan nilai-nilai luhur yang menjadi landasan penting bagi bangsa Indonesia. Salah satu nilai kebersamaan yang menonjol adalah mengedepankan semangat persatuan bangsa. 3. Tujuan utama ditetapkannya norma dalam kehidupan bermasyarakat adalah A. Menghindari adanya konflik, B. Membatasi hak-hak warga negara, C. Memberi sanksi bagi masyarakat, D. Mengatur tata kehidupan masyarakat. Norma adalah aturan-aturan yang mengatur tingkah laku manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Tujuan utama ditetapkannya norma dalam kehidupan bermasyarakat adalah mengatur tata kehidupan masyarakat. 4. Berikut ini adalah pengertian norma kesopanan, yaitu A. Sekumpulan peraturan yang mengatur tingkah manusia yang bersumber dari Tuhan Yang Maha Esa, B. Sekumpulan peraturan yang mengatur tingkah manusia yang bersumber dari hati nurani, C. Sekumpulan peraturan hidup yang mengatur tingkah laku manusia yang bersumber dari tata pergaulan, D. Sekumpulan peraturan yang mengatur tingkah laku manusia yang bersumber dari adat istiadat. Norma kesopanan adalah aturan-aturan yang mengatur tingkah laku manusia dalam kehidupan bermasyarakat yang bersumber dari tata pergaulan. Norma ini didasarkan pada nilai-nilai kesopanan, kebiasaan, dan adat istiadat yang berlaku dalam suatu masyarakat. 5. Janji Jepang untuk membentuk BPUPKI, Dokuritsu Jumbi Tiosakai, direalisasikan pada tanggal 1 Maret 1945. Selanjutnya dalam upaya mempersiapkan kemerdekaan Indonesia, BPUPKI mengadakan sidang resmi 2 kali dan sidang tidak resmi sekali. Sidang resmi kedua BPUPKI, tanggal 10–16 Juli 1945 membahas tentang A. Rancangan Undang-Undang Dasar, B. Sistem Pemerintahan Indonesia, C. Semboyan Negara Indonesia, D. Dasar Negara Indonesia. Sidang resmi kedua BPUPKI diselenggarakan pada tanggal 10–16 Juli 1945. Dalam sidang ini, para anggota BPUPKI membahas secara intensif mengenai rancangan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. 6. Keberagaman dalam masyarakat menjadi tantangan karena tumbuhnya perasaan kedaerahan dan kesukuan yang berlebihan, dapat mengancam keutuhan bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu, upaya meningkatkan kerukunan antar suku, pemeluk agama, dan kelompok-kelompok sosial lainnya dapat dilakukan melalui dialog dan kerja sama dengan prinsip A. Kebersamaan, kesetaraan, toleransi, dan saling menghormati, B. Kesetaraan, kesejajaran,
keadilan, dan mufakat, C. Musyawarah mufakat, keadilan, dan kemandirian, D. Kepercayaan, kedamaian, toleransi, dan kesetaraan. Keberagaman masyarakat Indonesia, baik suku, agama, maupun kelompok sosial, dapat menjadi tantangan jika tidak dikelola dengan baik. Perasaan kedaerahan dan kesukuan yang berlebihan dapat mengancam keutuhan bangsa. Oleh karena itu, penting untuk terus berupaya meningkatkan kerukunan antar kelompok masyarakat. Pilihan A, yaitu kebersamaan, kesetaraan, toleransi, dan saling menghormati, mencakup prinsip-prinsip yang paling penting dalam membangun kerukunan antar kelompok masyarakat. Prinsip-prinsip ini menjadi landasan penting dalam mewujudkan masyarakat yang harmonis dan bersatu. 7. Dalam pasal 33 ayat 1 UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Hal ini berarti dalam kegiatan usaha ekonomi digunakan prinsip kerjasama, saling membantu dalam suasana demokrasi ekonomi untuk mencapai kesejahteraan bersama secara adil. Salah satu bentuk kerjasama dalam bidang ekonomi yang diharapkan dalam pasal ini adalah A. Firma, B. BUMN, C. Koperasi, D. CV. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi, dengan melandaskan kegiatannya pada prinsip-prinsip koperasi, sekaligus sebagai gerakan ekonomi yang berdasar atas asas kekeluargaan. 8. Otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom, untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan A. Kehendak masyarakat dan para pejabat di daerah, B. Aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan, C. Anjuran pemerintah pusat yang disesuaikan dengan kondisi daerah, D. Kehendak para wakil rakyat dan pemerintah daerah. Otonomi daerah adalah hak dan wewenang yang diberikan kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 9. Dengan adanya otonomi daerah, potensi sumber daya alam dapat dikelola oleh sumber daya manusia yang dimiliki oleh daerah setempat supaya daerah dapat berkembang maju. Peran daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia antara lain, A. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam berbagai bidang kehidupan, B. Meningkatkan pendapatan per kapita bagi masyarakat pedesaan, C. Mengalih sumber dana sebesar-besarnya untuk pembangunan di daerah, D. Membantu pemerintah pusat dalam penarikan pajak untuk pembangunan nasional. Otonomi daerah memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengelola sumber daya alam yang ada di wilayahnya. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat dan memajukan daerah. 10. Perhatikan fungsi Pancasila di bawah ini. 1. Sebagai alat pemersatu bangsa, 2. Sebagai dasar dan sumber hukum nasional, 3. Mengarahkan bangsa Indonesia menuju tujuan, 4. Sebagai dasar penyelenggaraan kehidupan kenegaraan. Dari pernyataan di atas, fungsi Pancasila sebagai dasar negara ditunjukkan pada nomor A1 dan 2, B3 dan 4, C1 dan 3, D2 dan 4. Sebagai dasar dan sumber hukum nasional, fungsi ini adalah salah satu fungsi utama Pancasila sebagai dasar negara. Artinya, semua hukum yang berlaku di Indonesia harus bersumber dan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Sebagai dasar penyelenggaraan kehidupan kenegaraan, fungsi ini adalah inti dari Pancasila sebagai dasar negara. Artinya, Pancasila menjadi landasan bagi seluruh penyelenggaraan negara, termasuk dalam pembuatan kebijakan, peraturan, dan perundang-undangan.
11. Dalam suatu rapat terjadi perbedaan pendapat yang dipertahankan oleh masing-masing kelompok, sebagai pendapat yang paling tepat untuk dijadikan keputusan dalam rapat, sehingga rapat menemui jalan buntu. Dalam kondisi seperti itu, akhirnya pemimpin rapat mengambil kebijakan keputusan rapat ditunda dan memanggil perwakilan dari masing-masing kelompok peserta rapat untuk membahas permasalahan dalam rapat kecil. Sikap yang diambil pemimpin rapat ini sebagai bentuk perwujudan sila keempat Pancasila. Berdasarkan ilustrasi tersebut, menunjukkan Pancasila sebagai pandangan hidup yang berfungsi. A. Menunjukkan arah atau tujuan yang akan dicapai sesuai dengan cita-cita bangsa. B. Menjadi pegangan dan pedoman dalam menyelesaikan masalah dan tantangan. C. Menunjukkan gagasan-gagasan mengenai wujud kehidupan yang dicita-citakan. D. Memberikan kemampuan untuk menyaring pengaruh-pengaruh yang negatif. Dalam ilustrasi rapat tersebut, perbedaan pendapat yang terjadi mencerminkan dinamika dalam musyawarah. Sikap pemimpin rapat yang menunda keputusan dan memilih jalur musyawarah kecil, menunjukkan pengamalan sila keempat Pancasila, yaitu, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sebagai pandangan hidup bangsa, Pancasila memiliki peran penting dalam membimbing dan mengarahkan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dari ilustrasi tersebut, dapat dilihat bahwa Pancasila berfungsi sebagai B, menjadi pegangan dan pedoman dalam menyelesaikan masalah dan tantangan. 12. Hubungan Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia dengan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah A. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia lahir karena adanya pembukaan Undang-Undang Dasar. B. Alinea pertama dalam pembukaan merupakan uraian singkat dari kalimat pertama Proklamasi Kemerdekaan. C. Alinea pertama, kedua dan ketiga dalam pembukaan, merupakan uraian rinci dari kalimat pertama Proklamasi Kemerdekaan. D. Alinea keempat dalam pembukaan, merupakan uraian rinci dari kalimat pertama Proklamasi Kemerdekaan. Kalimat pertama Proklamasi Kemerdekaan berbunyi, "Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia." Alinea pertama, kedua, dan ketiga dalam pembukaan UUD 1945 menjelaskan secara rinci latar belakang, alasan, serta cita-cita yang melandasi kemerdekaan Indonesia, yaitu 1. Alinea pertama, menjelaskan penjajahan yang tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. 2. Alinea kedua, menyatakan perjuangan bangsa Indonesia telah sampai pada titik kemerdekaan. 3. Alinea ketiga, menegaskan bahwa kemerdekaan adalah berkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa, sehingga, ketiga alinea ini merupakan elaborasi dari kalimat pertama Proklamasi Kemerdekaan. 13. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 memiliki sifat A. Tertulis, memuat norma-norma, aturan-aturan, ketentuan-ketentuan yang harus dilaksanakan secara konstitusional, dan memuat aturan yang sangat terperinci. B. Merupakan hukum positif yang tertinggi, memuat norma-norma, aturan-aturan, ketentuan-ketentuan yang harus dilaksanakan secara konstitusional, dan memuat aturan yang sangat terperinci. C. Tertulis, merupakan hukum positif yang tertinggi, dan memuat aturan yang sangat terperinci. D. Tertulis, memuat norma-norma, aturan-aturan, ketentuan-ketentuan yang harus dilaksanakan secara konstitusional, dan merupakan hukum positif yang tertinggi. UUD 1945 memiliki sifat-sifat berikut. Tertulis, UUD 1945 berbentuk naskah tertulis yang jelas dan sistematis, hukum positif yang tertinggi. UUD 1945 merupakan sumber hukum tertinggi di Indonesia. Semua peraturan perundang-undangan di bawahnya harus sesuai dengan UUD 1945, memuat norma-norma konstitusional. UUD 1945 memuat norma-norma dasar yang menjadi landasan bagi penyelenggaraan negara dan kehidupan berbangsa dan bernegara. Norma-norma ini harus dilaksanakan secara konstitusional,
artinya sesuai dengan ketentuan yang ada dalam UUD 1945. 14. Perhatikan tabel tata urutan peraturan perundang-undangan di bawah ini. Tata urutan peraturan perundang-undangan menurut Pasal 7 UU Nomor 12 Tahun 2011 ditunjukkan pada kolom A1, B2, C3, D4. Tata urutan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia adalah 1. Undang-Undang Dasar 1945, 2. Ketetapan Majelis MPR, 3. Undang-Undang, 4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, 5. Peraturan Pemerintah, 6. Keputusan Presiden, 7. Peraturan Daerah. 15. Perhatikan pernyataan di bawah ini. 1. Usul perubahan pasal-pasal diajukan oleh sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah anggota MPR, dan disampaikan secara tertulis yang memuat bagian yang diusulkan untuk diubah beserta alasannya. 2. Sidang MPR untuk mengubah pasal-pasal dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 anggota MPR. 3. Putusan untuk mengubah disetujui oleh sekurang-kurangnya 50% dari anggota MPR. 4. Khusus mengenai bentuk negara kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan. Berdasarkan Pasal 37 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tentang tata cara perubahan. UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang benar adalah A12 dan 3, B12 dan 4, C13 dan 4, D23 dan 4. Pasal 37 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengatur mengenai perubahan Undang-Undang Dasar. 3. Putusan perubahan, putusan untuk mengubah disetujui oleh sekurang-kurangnya 50% ditambah 1 anggota MPR. Pernyataan 3 salah, seharusnya 50% ditambah 1, bukan 50% saja. 16. Perilaku hukum warga negara ditunjukkan dalam bentuk menaati aturan-aturan hukum yang berlaku dalam kehidupan masyarakat. Contoh perilaku hukum yang benar di lingkungan sekolah adalah A. Mematuhi nasihat orang tua, bersikap sopan dan santun, B. Tekun belajar, menjaga kebersihan dan membuang sampah pada tempatnya, C. Menjaga nama baik masyarakat dan menghormati tata cara adat kebiasaan setempat, D. Taat dan tepat membayar pajak, mengendarai kendaraan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tekun belajar menunjukkan ketaatan terhadap kewajiban sebagai siswa untuk belajar dan meraih prestasi. Menjaga kebersihan menunjukkan ketaatan terhadap peraturan sekolah tentang kebersihan lingkungan. Membuang sampah pada tempatnya menunjukkan ketaatan terhadap peraturan sekolah tentang pengelolaan sampah. 17. Salah seorang dokter lulusan Stovia, Sekolah Kedokteran Jawa, yaitu Dr. Wahidin Sudirohusodo yang menyadari betapa terbelakang dan tertindasnya rakyat akibat penjajahan. Dr. Wahidin Sudirohusodo menggagas tentang pentingnya mendirikan organisasi yang bertujuan memajukan pendidikan dan meninggikan martabat bangsa. Gagasan ini disambut baik oleh para pelajar Stovia, dan pada tanggal 20 Mei 1908 lahirlah Budi Utomo. Keadaan ini perlu diterapkan kembali untuk membangun motivasi dan karakter harapan bangsa saat ini melalui kegiatan A. Melaksanakan kegiatan dan lomba yang melibatkan pemuda di seluruh wilayah RI secara rutin, B. Mengingatkan lagi kepada generasi muda bahwa mereka adalah tunas dan harapan bangsa, C. Bergaul dengan siapapun dan berusaha menghilangkan perbedaan dan karakteristik kedaerahan, D. Menjaga sikap persatuan dengan meningkatkan nilai kejujuran, loyalitas dan tanggung jawab. Jawaban yang paling tepat adalah D. Menjaga sikap persatuan dengan meningkatkan nilai kejujuran, loyalitas dan tanggung jawab. Kegiatan ini relevan dengan semangat perjuangan Dr. Wahidin dan Budi Utomo, yaitu memajukan bangsa melalui pendidikan dan kesadaran nasional.
Dengan memiliki karakter yang kuat dan menjunjung tinggi persatuan, generasi muda dapat menjadi harapan bangsa yang mampu membawa Indonesia ke arah yang lebih baik. 18. Dr. Wahidin Soedirohusodo menggagas organisasi yang bertujuan memajukan pendidikan dan meninggikan martabat bangsa. Gagasan tersebut melahirkan organisasi Budi Utomo. Organisasi pertama pada zaman pergerakan nasional. Kegiatan yang perlu diteladani dari peristiwa tersebut, dan dapat diterapkan untuk membangkitkan semangat generasi muda saat ini adalah A. Meyakinkan kepada generasi muda bahwa mereka adalah penerus dan pejuang bangsa. B. Menjaga sikap persatuan dengan meningkatkan nilai-nilai kejujuran, loyalitas dan tanggung jawab. C. Berinteraksi dengan siapapun dengan menghilangkan perbedaan dan karakteristik kedaerahan. D. Menyelenggarakan kegiatan terkait dengan kepemudaan di seluruh wilayah Indonesia secara rutin. Jawaban yang paling tepat adalah B. Menjaga sikap persatuan dengan meningkatkan nilai-nilai kejujuran, loyalitas dan tanggung jawab. Kegiatan ini relevan dengan semangat perjuangan Dr. Wahidin dan Budi Utomo, yaitu memajukan bangsa melalui pendidikan dan kesadaran nasional. Dengan memiliki karakter yang kuat dan menjunjung tinggi persatuan, generasi muda dapat menjadi harapan bangsa yang mampu membawa Indonesia ke arah yang lebih baik. 19. Pada tanggal 28 Oktober 1928, peserta Kongres Pemuda mengucapkan ikrar yang dikenal sebagai Sumpah Pemuda. Isi teks Sumpah Pemuda menyimpulkan bahwa A. Peserta Kongres Pemuda memiliki tekad yang kuat untuk mengusir penjajah. B. Putra dan putri Indonesia memiliki keberanian dalam melawan penjajah. C. Golongan muda memiliki niat lebih kuat untuk memerdekakan Indonesia. D. Para pemuda Indonesia mengakui sebagai bagian dari bangsa Indonesia. Jawaban yang paling tepat adalah D. Para pemuda Indonesia mengakui sebagai bagian dari bangsa Indonesia. Sumpah Pemuda adalah momen penting dalam sejarah Indonesia yang menyatukan para pemuda dari berbagai latar belakang untuk bersatu dan berjuang bersama demi kemerdekaan Indonesia. Ikrar ini menjadi simbol persatuan dan kesatuan bangsa yang sangat penting untuk menjaga keutuhan dan kemajuan Indonesia. 20 perjuangan untuk mewujudkan kemerdekaan telah dilakukan oleh para pemuda angkatan tahun 1928 dengan terwujudnya ikrar. A. Proklamasi Kemerdekaan. B. Kongres Pemuda I. C. Sumpah Pemuda. D. Budi Utomo. Sumpah Pemuda adalah ikrar yang diucapkan oleh para pemuda Indonesia pada tanggal 28 Oktober 1928 dalam Kongres Pemuda II. Sumpah Pemuda merupakan tonggak penting dalam sejarah pergerakan nasional Indonesia. Ikrar ini menunjukkan semangat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dalam perjuangan meraih kemerdekaan. 21. Pengaruh Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 bagi perjuangan bangsa Indonesia adalah A. Membangkitkan kesadaran nasional. B. Memperkuat semangat dan tekad para pemuda untuk bersatu. C. Belanda bersikap lunak kepada pejuang Indonesia. D. Mempercepat proses kemerdekaan Indonesia. Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 1928 merupakan momentum penting dalam perjuangan bangsa Indonesia karena mempertegas persatuan dan kesatuan pemuda dari berbagai daerah. Melalui ikrar, bertumpah darah satu, berbangsa satu, dan berbahasa satu, para pemuda menegaskan tekad mereka untuk bersatu melawan penjajahan, yang kemudian menjadi fondasi kuat bagi perjuangan menuju kemerdekaan. 22. Berikut ini merupakan salah satu contoh sikap pelajar yang mencerminkan keteladanan para tokoh perumus Pancasila. Kecuali, A. Hanya menghormati guru di sekolah, B. Menghargai pendapat teman walaupun berbeda agama, C. Membayar jajan di kantin dengan jujur, D. Membantu teman yang berasal dari satu daerah.
Jawaban yang tepat adalah A, hanya menghormati guru di sekolah. Keteladanan tokoh perumus Pancasila tidak hanya terbatas pada satu aspek kehidupan, tetapi mencakup berbagai aspek, seperti toleransi, kejujuran, persatuan, dan semangat perjuangan demi kepentingan bangsa dan negara. 23. Perhatikan pernyataan berikut di bawah ini. 1. Menjaga wilayah dan kekayaan tanah air Indonesia. 2. Kesiapan sosial budaya. 3. Menjaga kelestarian lingkungan. 4. Menciptakan ketahanan nasional. Sikap dan perilaku menjaga kesatuan negara Kesatuan Republik Indonesia ditunjukkan pada nomor A1 dan 2, B2 dan 3, C3 dan 4, D1 dan 4. Satu, menjaga wilayah dan kekayaan tanah air Indonesia. Pernyataan ini sangat tepat. Menjaga wilayah dan kekayaan alam Indonesia adalah wujud nyata dari upaya menjaga kedaulatan dan keutuhan NKRI. Hal ini mencakup berbagai tindakan, seperti menjaga perbatasan wilayah, mencegah eksploitasi sumber daya alam secara ilegal, dan melestarikan lingkungan hidup. 4. Menciptakan ketahanan nasional. Ketahanan nasional adalah kondisi dinamis suatu bangsa yang berisi keuletan dan ketangguhan dalam menghadapi segala macam ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan serta kemampuan untuk mengembangkan kekuatan nasional dalam rangka mewujudkan aspirasi nasional. Ketahanan nasional yang kuat akan membuat bangsa Indonesia mampu menghadapi berbagai ancaman dan tantangan yang datang dari dalam maupun luar negeri. 24. Berbagai peristiwa berikut, yang tidak pernah mengancam keberadaan Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara adalah A. Pemberontakan PKI di Madiun, B. Gerakan Reformasi Pembangunan, C. Pemberontakan DITRI di Jawa Barat, D. Gerakan 30 September PKI. Peristiwa yang tidak pernah mengancam keberadaan Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara adalah Gerakan Reformasi Pembangunan. Gerakan ini justru bertujuan untuk memperbaiki sistem pemerintahan yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. 25. Perhatikan ciri-ciri ideologi berikut. 1. Nilai-nilai dan cita-citanya diambil dan dipaksakan dari luar, serta diciptakan oleh negara. 2. Nilai dan cita-citanya digali dari kekayaan rohani, moral dan budaya masyarakat itu sendiri. 3. Dasarnya ditemukan dalam masyarakat itu sendiri dan dari konsensus masyarakat itu sendiri. 4. Milik dari semua rakyat, dan masyarakat dapat menemukan dirinya di dalamnya. 5. Dibenarkan dan dibutuhkan oleh seluruh warga masyarakat. Ciri khas ideologi terbuka ditunjukkan pada nomor A1, 2, 3, dan 4, B1, 2, 3, dan 5, C1, 3, 4, dan 5, D2, 3, 4, dan 5. Ciri khas ideologi terbuka, 1. Nilai dan cita-citanya digali dari kekayaan rohani, moral dan budaya masyarakat itu sendiri. 2. Dasarnya ditemukan dalam masyarakat itu sendiri dan dari konsensus masyarakat itu sendiri. 3. Milik dari semua rakyat, dan masyarakat dapat menemukan dirinya di dalamnya. 4. Dibenarkan dan dibutuhkan oleh seluruh warga masyarakat. 26. Perhatikan penerapan nilai-nilai Pancasila berikut ini. Dari tabel di atas, perwujudan nilai-nilai Pancasila Sila 2 ditunjukkan dengan sikap. A. Aina, Naura, B. Aina, Nizza, C. Istianah, Presa, D. Nizza, Indra. Aina menolong temannya yang kena musibah dan Naura menengok orang sakit, merupakan perwujudan nilai-nilai Pancasila Sila 2, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab.
27. Kemerdekaan yang dicapai oleh bangsa Indonesia adalah merupakan rahmat dan anugerah Tuhan Yang Maha Kuasa. Bangsa Indonesia menyadari bahwa tanpa rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa maka bangsa Indonesia tidak akan merdeka. Kemerdekaan yang dicapai tidak semata-mata hasil jerih payah perjuangan bangsa Indonesia, tetapi atas rahmat Tuhan Yang Maha Esa. Makna ini terdapat dalam pembukaan WUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. A alinea 1, B alinea 2, C alinea 3, D alinea 4. Jawaban yang tepat adalah C, alinea 3. Makna bahwa kemerdekaan Indonesia adalah rahmat dan anugerah Tuhan Yang Maha Kuasa terdapat dalam alinea ketiga pembukaan WUD Negara Republik Indonesia tahun 1945, yang berbunyi, atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. 28. Pokok pikiran kedua pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah negara, A. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia berdasar atas persatuan, B. Hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, C. Yang berkedaulatan rakyat, berdasarkan atas kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan, D. Berdasarkan atas ketuhanan Yang Maha Esa, menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Pokok pikiran kedua dalam pembukaan WUD 1945 berbunyi, dan dengan didorongkan oleh keinginan yang luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Pokok pikiran ini mengandung makna bahwa negara Indonesia ingin mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial adalah kondisi masyarakat yang adil dan makmur bagi seluruh warga negara, tanpa memandang perbedaan suku, agama, ras, atau golongan. 29. Perhatikan pokok-pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar berikut ini. 1. Mengutamakan sikap individualisme, hedonisme dan konsumerisme. 2. Bangga sebagai bangsa Indonesia yang kaya subur dan makmur. 3. Mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. 4. Menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. 5. Sistem pemerintahan yang bersifat otoriter. Dari pernyataan di atas, merupakan sikap positif yang ditampilkan terhadap pokok-pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 di lingkungan bangsa dan negara yaitu nomor A1, 5 dan 3, B5, 1 dan 4, C1, 3 dan 4, D2, 3 dan 4. Dua, bangga sebagai bangsa Indonesia yang kaya subur dan makmur. Rasa bangga sebagai bangsa Indonesia adalah sikap positif yang sesuai dengan pokok-pokok pikiran pembukaan UUD 1945. Kekayaan alam dan potensi bangsa harus disyukuri dan dimanfaatkan untuk kemajuan bangsa. 3. Mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan, sikap ini sangat sesuai dengan pokok-pokok pikiran pembukaan UUD 1945 yang menekankan persatuan dan kesatuan bangsa. Mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan adalah wujud nasionalisme cinta tanah air. 4. Menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar adalah wujud dari sikap menghargai dan melestarikan bahasa persatuan. Hal ini juga merupakan salah satu cara untuk menjaga identitas dan kesatuan bangsa. 30. Menurut Jean Bodin, kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi untuk menentukan hukum dalam suatu negara. Kedaulatan memiliki 4 sifat pokok, di antaranya adalah permanen yang memiliki arti kekuasaan, A. Tidak dibatasi oleh kekuasaan lain, B. Tidak berasal dari kekuasaan lain yang lebih tinggi, C. Tetap ada sepanjang negara tetap berdiri walaupun pemerintah sudah berganti, D. Merupakan satu-satunya dalam negara dan tidak dibagi kepada badan-badan lain.
Jawaban yang paling tepat adalah C, tetap ada sepanjang negara tetap berdiri walaupun pemerintah sudah berganti. Sifat permanen dalam konsep kedaulatan menurut Jean Bodin, berarti bahwa kekuasaan tertinggi dalam suatu negara akan tetap ada selama negara itu masih berdiri, meskipun pemerintahan bisa berganti dari waktu ke waktu. Kedaulatan tidak hilang hanya karena perubahan kepemimpinan atau sistem pemerintahan. 31. Perhatikan bentuk kedaulatan berikut ini. 1. Kekuasaan untuk mengelola semua yang ada di wilayahnya, untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyatnya. 2. Kekuasaan untuk bekerja sama dengan bangsa lain tanpa terikat oleh kekuasaan lain. 3. Kekuasaan untuk menyusun dan mengatur organisasi pemerintahan sendiri, tanpa campur tangan negara lain. 4. Kekuasaan untuk berhubungan dengan bangsa dan negara lain. Dari pernyataan di atas yang merupakan bentuk kedaulatan dalam ditunjukkan oleh nomor A1, 2, 3, dan 4, B1, 2, dan 3, C1, dan 3, D1, dan 4. Satu, kekuasaan untuk mengelola semua yang ada di wilayahnya untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyatnya. Pernyataan ini tepat. Ini adalah salah satu bentuk kedaulatan dalam, di mana negara memiliki hak untuk mengatur dan mengelola sumber daya alam, serta segala aspek kehidupan di wilayahnya demi kesejahteraan rakyatnya. 3. Kekuasaan untuk menyusun dan mengatur organisasi pemerintahan sendiri tanpa campur tangan negara lain. Pernyataan ini tepat. Ini adalah bentuk kedaulatan dalam, di mana negara memiliki hak untuk menentukan sistem pemerintahan, hukum, dan peraturan perundang-undangan sendiri tanpa campur tangan dari negara lain. 32. Perhatikan perbandingan demokrasi berikut ini. Berdasarkan pernyataan di atas, otoriter ditunjukkan oleh nomor A1, 5, dan 6, B2, 3, dan 6, C3, 5, dan 6, D1, 3, dan 6. Satu, kedaulatan di tangan individu dan bertindak otoriter. Ini jelas merupakan ciri-ciri sistem otoriter. Kekuasaan tertinggi berada di tangan satu orang atau kelompok kecil yang bertindak sewenang-wenang. 5. Pemilu ada tetapi tidak terbuka melainkan tertutup, ini merupakan ciri-ciri sistem otoriter. Meskipun ada pemilihan umum, namun prosesnya tidak transparan dan tidak jujur. Pemilu seringkali hanya itas untuk melegitimasi kekuasaan penguasa. 6. Tidak adanya jaminan HAM, ini adalah ciri-ciri sistem otoriter. Dalam sistem otoriter, hak asasi manusia tidak dihormati dan dilindungi. Pemerintah kali melakukan pelanggaran HAM untuk mempertahankan kekuasaannya. 33. Perhatikan wewenang berikut ini. 1. Mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar. 2. Melantik Presiden dan Wakil Presiden berdasar hasil pemilihan umum dan sidang paripurna MPR. 3. Memberhentikan Presiden dan Wakil Presiden dalam masa jabatannya. 4. Memberikan grasi kepada narapidana. 5. Membuat undang-undang bersama Presiden. Pernyataan yang menunjukkan wewenang Majelis Perwakilan Rakyat ditunjukkan oleh nomor A1, 2, dan 5, B1, 2, dan 4, C1, 3, dan 5, D1, 2, dan 3. Mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar, ini adalah wewenang Majelis Permusyawaratan Rakyat. MPR memiliki peran penting dalam perubahan konstitusi dan menetapkan UUD sebagai landasan hukum tertinggi di Indonesia. Melantik Presiden dan Wakil Presiden berdasar hasil pemilihan umum dan sidang paripurna MPR, ini juga merupakan wewenang MPR. Setelah pemilihan umum, MPR bertugas melantik Presiden dan Wakil Presiden yang terpilih. Memberhentikan Presiden dan Wakil Presiden dalam masa jabatannya, ini adalah wewenang MPR, namun dengan beberapa catatan. 34. Kebinekaan yang ada pada bangsa Indonesia, di satu sisi adalah sebuah potensi dan modal dasar bagi pembangunan, namun di sisi lain juga dapat menjadi ancaman bagi keutuhan bangsa Indonesia.
Keragaman pada bangsa ini, seperti keragaman suku, tradisi, seni, alat musik, tarian, makanan, agama dan lagu daerah membawa dampak positif bagi bangsa Indonesia, yaitu A. Memperlihatkan kepada dunia luar bahwa Indonesia memiliki kekayaan budaya, B. Masyarakat Indonesia lebih mudah mewujudkan tujuan nasionalnya. C. Keragaman ini merupakan unsur yang dapat membangun rasa nasionalisme dan patriotisme. D. Indonesia menjadi bangsa yang disegani dan dihargai karena keragaman dan kebinekaannya. Jawaban yang paling tepat adalah A. Memperlihatkan kepada dunia luar bahwa Indonesia memiliki kekayaan budaya. Keragaman budaya merupakan aset berharga yang dapat menjadi identitas dan kebanggaan bangsa Indonesia di mata dunia. Dengan memperkenalkan kekayaan budaya ini kepada dunia luar, Indonesia dapat meningkatkan citra positifnya dan menarik minat wisatawan mancanegara. 35. Keberagaman dalam masyarakat menjadi tantangan, karena tumbuhnya perasaan kedaerahan dan kesukuan yang berlebihan dapat mengancam keutuhan bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu, upaya meningkatkan kerukunan antar suku, pemeluk agama, dan kelompok-kelompok sosial lainnya dapat dilakukan melalui dialog dan kerja sama dengan prinsip A. Kebersamaan, kesetaraan, toleransi, dan saling menghormati, B. Kesetaraan, kesejajaran, keadilan, dan mufakat, C. Musyawarah mufakat, keadilan, dan kemandirian, D. Kepercayaan, kedamaian, toleransi, dan kesetaraan. Kebersamaan, menyadari bahwa kita adalah bagian dari satu bangsa dan negara, sehingga harus saling bahu-membahu dan bekerja sama. Kesetaraan, mengakui bahwa semua orang memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum dan Tuhan, sehingga tidak boleh ada diskriminasi. Toleransi, menghargai perbedaan suku, agama, ras, budaya, setiap orang. Saling menghormati, menjaga sopan santun dan menghargai pendapat orang lain, meskipun berbeda dengan pendapat kita. 36. Konflik dapat mengganggu kerukunan masyarakat. Anggota masyarakat yang sebelumnya saling bertetangga bisa berubah menjadi tidak saling bertegur sapa, saling membenci dan saling berprasangka negatif. Hal ini merupakan salah satu akibat konflik, yaitu A. Perubahan kepribadian, B. Perpecahan dalam masyarakat, C. Kerugian harta benda dan korban manusia, D. Kehancuran nilai-nilai dan norma sosial yang ada. Jawaban yang paling tepat untuk soal ini adalah B. Perpecahan dalam masyarakat. Konflik antar anggota masyarakat, yang ditandai dengan saling curiga, membenci, dan berprasangka negatif, merupakan indikasi kuat terjadinya perpecahan dalam masyarakat. Perpecahan ini dapat melemahkan ikatan sosial, mengurangi rasa saling percaya, dan bahkan memicu konflik yang lebih besar. 37. Upaya dalam menyelesaikan konflik di masyarakat dapat dilakukan dengan A. Mengembangkan sikap menghargai dan menghormati berbagai keberagaman di masyarakat, B. Mengembangkan sikap acuh tak acuh dalam keberagaman di lingkungan masyarakat, C. Merendahkan kemampuan orang lain dalam kehidupan bermasyarakat, D. Merasa paling benar sendiri dalam tata pergaulan masyarakat. Upaya yang paling efektif dalam menyelesaikan konflik di masyarakat adalah dengan mengembangkan sikap saling menghargai dan menghormati berbagai keberagaman. Sikap ini merupakan kunci untuk menciptakan harmoni sosial dan mencegah konflik yang lebih besar. 38. Makna penting yang terkandung dalam kegiatan bela negara adalah A. Selalu membanggakan sukunya, B. Menolak keberadaan budaya asing di Indonesia, C. Taat dan patuh pada peraturan yang dikeluarkan negara, D. Berusaha untuk mempertahankan NKRI dari segala ancaman. Makna penting yang terkandung dalam kegiatan bela negara adalah berusaha untuk mempertahankan NKRI dari segala ancaman.
Bela negara merupakan kewajiban seluruh warga negara tanpa memandang suku, agama, ras, atau golongan. 39. Salah satu potensi ancaman yang dihadapi NKRI dari dalam negeri antara lain penyalahgunaan narkoba. Berikut upaya penanggulangan penyebaran narkoba yang lebih efektif adalah: A. Memberikan alternatif aktivitas yang bermanfaat dan penjelasan bahaya narkoba. B. Penerapan hukuman mati bagi yang menggunakan maupun mengedarkan. C. Memobilisasi semua pihak baik pemerintah maupun lembaga swadaya masyarakat. D. Melibatkan dan memobilisasi komunitas lokal maupun pemerintah, aparat. Memobilisasi semua pihak baik pemerintah maupun lembaga swadaya masyarakat. Opsi ini menekankan pada pendekatan kolaboratif, yaitu melibatkan seluruh komponen masyarakat dalam upaya penanggulangan narkoba. Pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, tokoh masyarakat, keluarga, dan individu memiliki peran penting dalam mencegah dan menanggulangi penyalahgunaan narkoba. 40. Kemajuan teknologi memiliki dampak negatif, di antaranya munculnya sifat egois dan individualisme. Selain itu, dalam hidup bermasyarakat, generasi muda kurang memahami norma dan etika. Usulan gagasan yang tepat untuk membangkitkan semangat bela negara generasi muda terkait dengan ilustrasi tersebut adalah: A. Menghargai dan mengenang pengorbanan pahlawan. B. Memiliki sikap integritas yang tinggi terhadap asal-usul. C. Menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. D. Menghidupkan Karang Taruna untuk pembinaan mental para pemuda. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia mengandung nilai-nilai luhur yang dapat menjadi pedoman bagi generasi muda dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dengan menerapkan nilai-nilai Pancasila seperti gotong royong, musyawarah, dan saling menghormati, generasi muda dapat mengatasi dampak negatif dari kemajuan teknologi dan memperkuat semangat bela negara.